Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi ini kita memasuki minggu Prapaskah yang ketiga dengan model liturgi model 2. Selamat memasuki minggu Prapaskah yang ketiga pada pagi hari ini. Demikian yang kami sampaikan. Saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah, Bapa dan Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Baiklah kita berpaling dan kembali ke jalannya, sebab Dia adalah Allah yang setia, mengasihi dan memberi pengampunan." Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami, umat yang berdosa ini ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Jemaat diundang berdiri.
Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, mari kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam Titus 2, ayatnya yang 11 hingga ayatnya yang ke-15. Titus 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-15 dengan judul perikop Kasih Karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk ke lagu dalam menyambut firman Tuhan, terlebih dahulu dipersilakan untuk persembahan pujian dari Komisi Wanita. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Pujian Komisi Wanita kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat, sebelum kita menerima pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 178, bait pertama dan bait kedua, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, datang pemulihan, darajat kuasanya, kasih juru selamat-Nya menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia darajat kuasanya, kasih juru selamat-Nya menebus manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh hati kami mengucap syukur Bapa, oleh karena anugerah Tuhan atas hidup kami, oleh karena pimpinan-Mu Tuhan hari lepas hari bisa kami lalui. Kami tahu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua oleh karena pimpinan dan rahmat Tuhan atas hidup kami. Saat ini Tuhan, jika kami ada, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, seluruhnya Tuhan. Biarlah waktu yang baik ini Tuhan, kami hanya tertuju kepada Engkau ya Bapa. Izinkan kami menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan lebih dari itu Tuhan, kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, hari lepas hari. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus yang hidup melalui hidup kami.
Kami siap Tuhan untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati Bapak jemaat-Mu yang akan menerima kebenaran firman-Mu maupun juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat pembacaan kita yang terambil dari Keluaran 17 Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua, kita bergantian, dan sampai dengan ayat yang ke-7 kita akan membacanya bersama-sama. Judul perikop dikatakan di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah." Ayat ke-7 bersama-sama, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Sejauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Hosana. Judul tema kita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tahan uji atau gampang bersungut-sungut. Jadi ada dua pilihan, tahan uji atau bersungut-sungut karena diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kita boleh memilih. Jemaat Tuhan boleh memilih mau tahan uji atau mau bersungut-sungut. Kita melihat kebenaran firman Tuhan dari bacaan yang sudah kita baca, Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan bangsa Israel. Ayat yang pertama jelas di situ dikatakan, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan padang gurun enak atau tidak enak? Padang gurun enak?
Kira-kira suasananya padang gurun itu seperti apa? Atau ya, panas, kering, gersang, debu. Wah, sulit dibayangkan. Tapi memang itulah yang Tuhan izinkan bangsa Israel dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Tuhan izinkan bangsa Israel masuk ke dalam keadaan situasi yang secara manusia tidak enak. Memang tidak enak. Padang gurun. Jangan kaget. Kalau terkadang Tuhan juga izinkan kita masuk di dalam keadaan yang tidak enak seperti padang gurun. Raja Daud pernah mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Raja Daud mengakui bahwa dia pernah ada di dalam lembah kekelaman. Kira-kira enak gak Bapak Ibu? Padahal Daud sudah diurapi Tuhan menjadi raja ketika dia masih belia, pipinya masih kemerah-merahan. Bangsa Israel, keturunan bangsa Israel kalau pipinya masih kemerah-merahan itu sekitar 12 tahun ke atas. Sekitar 12 tahun. Pipinya masih kemerah-merahan sampai 17, pipinya masih merah-merah. Seperti orang Jepang. Di situ dikatakan bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja ketika usianya belia. Tapi apa yang terjadi? Selama proses perjalanan Daud menjadi seorang raja, enak tidak? Bahkan Daud mengatakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Pinggiran lembah aja udah gak enak, apalagi dalam lembah. Kelam lagi. Tapi Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya karena aku tahu gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah yang menghibur aku. Kembali kita pada teks kita, Keluaran pasal yang ke-17. Tuhan bawa bangsa Israel ke tengah-tengah kehidupan yang mungkin serba sulit pada saat itu. Padang gurun. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu, kita lihat sebelumnya, pasal sebelumnya, Keluaran pasal yang ke-16. Sebentar. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat dikatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel pada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati dan segala, nanti kita akan lihat lagi untuk ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Di padang gurun. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini di padang gurun ini dia udah bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Jadi Tuhan bawa bangsa Israel ke padang gurun. Apa yang terjadi? Ayat yang kedua, Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Bahkan mereka bilang, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Jadi di ayat yang kedua ini, Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang kedua, ada 2 perkara. Yang pertama dia marahin Musa. Musa, kok di sini nggak ada air sih? Gimana ini Musa? Kok begini, kok begitu? Dan perkara yang kedua, apa yang bangsa Israel lakukan? Dikatakan, mengapakah kamu mencobai Tuhan? Kenapa mereka mulai mencobai Tuhan? Mereka mulai bertanya-tanya seperti ini. Kira-kira Tuhan sanggup gak sih tolong kita? Ini Tuhan adanya di mana sih Musa? Ini loh kita semua haus, sudah hampir mati. Bahkan nanti dijelaskan ya,
Semuanya haus, anak-anak, ternak semuanya haus, mereka membutuhkan air. Di mana Tuhan? Mereka bilang. Dan Musa bilang, mengapakah kamu bertengkar dengan aku, mengapakah kamu mencobai Tuhan? Mulai masuk ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Jadi mereka mulai bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih penyebab kehidupan manusia itu bersungut-sungut? Karena kurang percaya. Kenapa mereka mulai ngedumel, mulai bersungut-sungut? Karena mereka mulai kurang percaya kepada Tuhan, kepada Allah mereka. Padahal kalau kita lihat Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi Keluaran pasal yang ke-16 mereka komplain dan bersungut-sungut kepada Tuhan, kami lapar Musa. Lebih enak kemarin kita mati di Mesir, tapi kita mati dengan di depan kuali berisi daging dan makan roti. Daripada ngapain kamu panggil kita keluar dari Mesir dan kita kelaparan, kamu mau bunuh kami. Dan akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat mujizat. Setiap hari Tuhan mengirim mana dan daging. Tapi di balik itu Tuhan pun mau coba. Benar enggak hidup mereka bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan mengucap syukur. Itu kejadian di pasal 16. Jadi Tuhan mau melihat ketika Tuhan mengadakan mujizat, ketika Tuhan menolong bangsa Israel, apakah bangsa Israel mau memiliki iman yang teguh? Itu pasal yang ke-16. Pasal yang ke-17 kembali bangsa Israel bersungut-sungut. Kenapa? Apa kurang yang kemarin katanya komplain lapar, perutnya lapar, terus udah dikasih mana sama daging, terus sekarang komplain lagi, minta air. Kenapa mereka sampai bisa sepertinya menghadapi masalah langsung down imannya, menghadapi masalah langsung salahkan Tuhan? Karena mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka hanya semangat, mereka hanya kagum melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Sembuh ya? Wah, luar biasa. Cuma ngelihat doang. Tapi tidak mau mengizinkan Tuhan memproses hidup kita. Sama seperti bangsa Israel. Pada akhirnya mereka senang melihat mujizat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik, sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berapa kali Tuhan mengirimkan tulah dan Tuhan memperlihatkan bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Dan kita lihat di sini dikatakan nanti ya di ayat yang kelima, di ayat yang kelima, Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil.
Jadi jelas di ayat ini Tuhan pernah membimbing bangsa Israel melewati laut mati yang terbelah menjadi dua. Itu kan pekerjaan luar biasa. Bangsa Israel ketika itu dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Apa yang terjadi? Tuhan membuat mujizat, mereka bisa berjalan. Laut terbelah dua dan mereka berjalan. Mereka selamat. Dan itu pernah mereka alami. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan bahwa kembali tongkat yang pernah kau pukul untuk sungai Nil. Jadi kita tahu berkali-kali Tuhan mengadakan mujizat untuk bangsa Israel. Tapi kenapa di dalam perikop ini, satu perikop dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, berkali-kali ada 2 kali dikatakan mereka bersungut-sungut. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara sekalian bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu adalah hasil dari kurang percaya kepada Allah. Ada masalah sedikit, marah-marah sama Tuhan. Ada masalah sedikit, kecewa. Ada masalah sedikit, saya kan udah baik sama Tuhan, saya udah begini sama Tuhan, tapi kenapa Tuhan gak tolong saya? Lah ngapain saya ke gereja? Ada masalah sedikit langsung salahin Tuhan, harusnya Tuhan begini dong. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan tidak tolong hidup saya? Ya. Sama seperti lagu tadi Komisi Wanita. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Refnya, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus perhatikan kok kehidupan kita. Amin. Ya. Tuhan perhatikan kok kehidupan kita, sekalipun mungkin kita tidak melihat secara nyata tangan Tuhan menolong hidup kita. Tapi dengar baik janji firman Tuhan, burung di udara saja Tuhan beri makan. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Kenapa bangsa Israel bisa bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau iman kita tidak kuat di dalam Tuhan, sulit melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pada akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita isinya hanya bersungut-sungut. Padahal apa yang Tuhan mau ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel masuk ke dalam padang gurun? Tuhan mau mereka tahan uji. Tuhan, apa tujuan Tuhan membawa kita ke dalam setiap proses kehidupan kita? Tuhan mau, Tuhan rindu kita tahan uji, tahan banting, imannya kuat di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa membawa orang kepada Kristus kalau kita sendiri aja masih ngedumel sama Tuhan? Kenapa Tuhan gak tolong saya? Kenapa Tuhan gak bantu saya? Kenapa anak saya gak Tuhan loloskan? Kenapa orang tua saya gak Tuhan sembuhkan? Kenapa saya sakit? Kenapa dan kenapa? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Amin. Karena kita akan percaya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Paulus mengatakan demikian. Mungkin hari ini kita susah. Mungkin hari ini kita bergumul. Tapi kalau Tuhan dulu pernah sanggup menolong hidup saya, hari ini pun Tuhan masih sanggup. Bahkan untuk selama-lamanya Tuhan masih sanggup menolong hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar tahan uji. Kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Sesuai dengan tema kita hari ini. Pertanyaan besar. Tahan uji atau bersungut-sungut? Boleh pilih. Kalau kita bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara sekalian, kok Tuhan begini sih, kok Tuhan begitu sih? Nah, pergilah ke rumah sakit.
Orang pakai oksigen. Kita mau napas aja bebas semaunya. Gratis. Ada orang yang mau napas aja sulit. Mari kita lihat lagi. Kalau ayat yang ketiga, mereka bersungut-sungut, dan ayat yang keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, orang yang dilempari oleh batu itu dirajam namanya. Masa Musa mau dilempari batu? Saking mereka nggak tahannya, tunggu pertolongan Tuhan, nyalahin pemimpin. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, kita nyalahin orang. Ini sih karena kamu, ini gara-gara kamu, coba kalau kamu tadi nggak begini. Berapa banyak kita masih sering menyalahkan orang lain. Bukan saya yang salah, saya udah benar hidup saya, ini kamu ini. Ayat yang keempat menunjukkan tidak tahan uji, tidak tahan dalam ujian sampai mau membunuh Musa. Di mana iman mereka, padahal Musa berkali-kali memimpin bangsa ini untuk melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Ayat yang terakhir kita akan lihat di ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ayat yang ke-7 diulang kembali, kata bersungut-sungut. Dan mereka mulai mencobai Tuhan. Tuhan ada gak sih sebenarnya di tengah-tengah kita? Kayaknya Tuhan gak ada deh. Kalau Tuhan ada, pertolongan Tuhan gak terlambat. Oh, jangan-jangan Tuhan gak mau tolong hidup saya, ya udah deh saya cari pertolongan aja ke tempat lain. Oh, tanpa pertolongan Tuhan juga saya masih bisa kok. Saya masih kuat, saya masih bisa kerja. Tanpa saya cari Tuhan, saya masih bisa. Karena kenapa? Habisnya sih, saya cari Tuhan juga Tuhan gak mau tolong saya. Sama seperti bangsa Israel. Terakhir, kalimat terakhir, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mencobai Allah kita dengan berkata, Tuhan ada gak sih dalam hidup kita? Tuhan ada gak sih dalam hidup saya? Tuhan tolong, bisa gak sih, sanggup gak sih tolong hidup saya? Kalau kemarin Tuhan tolong hidup kita, hari ini Tuhan masih sanggup tolong hidup kita dan sampai selama-lamanya. Tuhan terlalu sanggup menolong hidup kita. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut sama dengan mencobai Tuhan. Padang gurun adalah tempat di mana Tuhan mau lihat apakah kita tahan uji atau bersungut-sungut. Proses kehidupan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, Tuhan mau melihat kita. Apakah kita tahan uji atau kita mau bersungut-sungut? Apa hasil dari hidup dengan tahan uji? Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas hanya 2 orang yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Siapa? Yosua dan Kaleb. Terakhir kali Tuhan mau mengadakan ujian lagi. Tuhan membawa mereka menjadi pengintai. Di antaranya Yosua dan Kaleb. Mereka kaget. Aduh, Musa kita jangan masuk ke tanah itu, salah. Itu bukan tanah buat kita. Orangnya besar-besar. Emang sih benar, susu dan madu melimpah, tapi jangan deh, kita seperti belalang, kita kecil. Mereka itu raksasa, jangan deh. Kita bisa mati Musa.
Tetapi apa yang Yosua dan Kaleb katakan? Tanah itu sudah Tuhan kasih buat kita. Kita harus masuk, itu tanah perjanjian. Wah, tanah itu sungguh melimpah, susu dan madu, sungguh luar biasa tanah itu. Kita harus masuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, 10 orang lawan 2 orang. 10 orang bilang enggak mungkin kita mampu. Tapi 2 orang bisa, ayo kita bisa. Kalau kemarin Tuhan tolong kita, untuk yang terakhir kali ini pasti Tuhan tolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ikut seperti 10 orang ini, terpengaruh dengan dunia. Dunia mengatakan kamu tidak mampu, dunia mengatakan kamu tidak bisa, dunia mengatakan kamu tidak layak, dunia mengatakan kamu sudah ketinggalan. Tapi mari kita belajar seperti Yosua dan Kaleb. Melihat dengan cara pandang Allah. Bahwa kalau kemarin Tuhan sanggup menolong hidup kita, hari ini sampai selama-lamanya Tuhan sanggup. Oleh sebab itu apa yang terjadi? Hasil dari tahan uji. Yosua dan Kaleb masuk ke dalam tanah perjanjian. Pertanyaan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mau tahan uji atau bersungut-sungut? Pilihan ada di tangan kita. Sebelum kita tutup firman Tuhan, izinkan kita semua melihat Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Jangan takut, Tuhan yang menolong hidup kita. Apapun yang saat ini kita hadapi, proses yang tidak mengenakan sekalipun, jangan takut. Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya. Kita tunduk kepala. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Ampuni kami Tuhan, banyak kali kami bersungut-sungut dan sulit untuk melihat pertolongan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada hidup kami mau menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Kristus, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menolong hidup kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami, untuk setiap pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini ya Bapa, kami mau membawa beberapa pokok doa syafaat di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat, tentang ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan tolong setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa, jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami beberapa pergumulan. Tuhan memberkati juga para lansia, janda atau duda, anak yatim, piatu, anak-anak yang sekolah. Tuhan memberkati ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong setiap anak-anak yang duduk di bangku sekolah, dalam usia pertumbuhan mereka, Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, bagi para lansia, janda, duda, anak yatim, anak-anak sekolah, apapun yang mereka perlukan, kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang sanggup mencukupi segala yang diperlukan oleh jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat yang berduka, keluarga almarhum Bapak Yunus Marpaung. Biarlah Tuhan menguatkan untuk Ibu Penatua Yuli Enarsi, anak Kesia dan anak Herin. Biarlah kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan senantiasa menyertai keluarga yang saat ini sedang berduka almarhum Bapak Yunus Marpaung. Tuhan tolong, Tuhan dampingi Tuhan ketika mereka sedang mengalami masa kedukaan mereka, kehilangan sosok seorang suami dan juga sosok seorang bapak untuk mereka, untuk Kesia dan Kerin. Tetapi kami percaya bahwa teladan baik yang sudah Bapak almarhum Pak Yunus Marpaung tinggalkan menjadi berkat dan kekuatan bagi Ibu Yuli dan juga kedua anaknya. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, dan juga Opa Marison, ayah dari Ibu Irma Nusantari Marison. Biarlah Tuhan kesembuhan dari Engkau saat ini melingkupi jemaat-Mu yang sedang sakit ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, jika yang lalu Tuhan sanggup menyembuhkan, maka hari ini pun juga Tuhan terlalu sanggup menyembuhkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang kelemahan tubuh, yaitu sakit. Kami mau berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Pada tanggal 9 Maret anak Enok, pada 10 Maret saudara Piston Zepo Sapa, 10 Maret Ibu Jani Sutardi Matekohi, pada tanggal 11 Maret saudara Matthew Dev Joventino. Engkau memberkati ya Bapak, kalau Tuhan izinkan satu penambahan usia lagi kepada jemaat-Mu ini ya Bapak, maka ada banyak rencana-rencana indah yang akan terus Tuhan kerjakan untuk di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapak. Kami mau berdoa untuk ulang tahun pernikahan pada tanggal 10 Maret buat Bapak Penatua Pralintas Adang dan juga bersama dengan Ibu Henik Dia Kinasi Adang. Biarlah Tuhan Kau memberkati rumah tangga ini. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong kehidupan rumah tangga ini, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan terlalu sanggup menolong kehidupan rumah tangga ini untuk hari-hari ke depan. Kami mau berdoa Tuhan untuk program pelayanan majelis dan komisi yang ada di tengah-tengah Pokda Sana Indah. Biarlah Tuhan Kau memberkati para pelayan Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan juga setiap komisi-komisi yang berjalan ya Bapak. Biarlah Tuhan pakai setiap komisi-komisi dan pelayan-pelayan Tuhan ini untuk dapat semakin membawa jemaat Tuhan lebih dekat kepada Tuhan. Dan mereka dapat mengenal bagaimana pekerjaan Tuhan yang ajaib atas kehidupan setiap umat percaya. Kami mau berdoa untuk program pelayanan BP POK PGI PGIW Banten. Tuhan pakai pelayanan BP POK PGI dan PGIW Banten.
Biarlah melalui pelayanan ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan terutama di tengah-tengah provinsi Banten. Kami tahu Tuhan, apa yang saat ini kami hadapi di tengah-tengah teristimewa buat provinsi Banten. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika anak Tuhan bersama-sama bersehati berdoa untuk Banten, maka kemuliaan Tuhan akan turun atas provinsi Banten. Ada banyak orang-orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk provinsi Banten. Provinsi Banten penuh kemuliaan-Mu ya Bapa, dan Tuhan akan senantiasa bekerja untuk provinsi Banten. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah bangsa yang makmur, bangsa yang subur. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, hati-Mu ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ada banyak anak-anak Tuhan berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan duduk di kursi pemerintahan. Pakai hidup mereka menjadi alat Tuhan, di mana mereka dapat memberi teladan hidup, bagaimana hidup di tengah-tengah kekristenan dan mereka dapat melihat Kristus dalam hidup mereka. Tuhan pakai juga para pemimpin kami yang tertinggi, baik Presiden, Engkau memberkati Presiden, Bapak Presiden kami. Biarlah hikmat takut Tuhan menyertai kehidupan Bapak Presiden kami. Tuhan juga memberkati setiap para pemimpin kami Tuhan, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Kami bangga Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, di mana Tuhan senantiasa mengasihi bangsa Indonesia. Ini doa syafaat kami Tuhan, dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 133 bait pertama hingga bait yang ketiga. Syukur padamu ya Allah.
Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat dan firman pula pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita berdoa. Di hadapan-Mu kami datang tersungkur ya Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas semua pertolongan Tuhan yang boleh kami alami hingga saat ini. Baik itu di dalam pekerjaan, berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Berkat itu sebagian kami berikan untuk pelayanan kasih dan keadilan di tempat ini. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk pelayanan kami di jemaat ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha di mana tempat Tuhan tempatkan kami untuk berkarya di dalamnya. Terima kasih Bapa dalam surga, kekuatan dan kesehatan juga Tuhan mau curahkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu mohon kesabarannya untuk kita mendengarkan warta pada pagi hari ini. Warta jemaat ini terbit sekali dalam seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Ekumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini 12 Maret 2023 dilayani oleh Ibu Pendeta Merice Hatumena MTH dan pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Pralintas Habi Adang. Organis Ibu Ika Rahma Utami, Kantoria Saudari Dinji Pratinda Liau dan Saudari Priskilia Delia Liau. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi bertempat di gereja.
Untuk ibadah Komisi Anak pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 akan dilayani oleh pelayan firman Ibu Marlis Sujito dan pelayan liturgi Kak Kaila. Doa pembukaan dan penutup Kak Adel, dan pelayan musik Ibu Irma Labiro dan Kak Rian Matekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja pada hari ini Minggu tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 18 bertempat di gereja. Pelayan firman akan dilayani oleh Bapak Penatua Sujito dan pelayan liturgi Saudara Noel Adang. Pelayan doa Saudara Deror dan pelayan musik Saudara Vino. Mohon perhatian seluruh komisi remaja. Ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pada pukul 19 bertempat di gereja. Pelayan firman adalah Ibu Penatua Mida Limbong. Pelayan liturgi Ibu Yani Sutardi. Pelayan doa Ibu Martina Palea. Acara ibadah. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 19 bertempat di gereja. Pelayan sharing Saudara Febrianto Palea, pelayan liturgi Saudari Kaila Labiro, pelayan musik Saudari Febri. Acara persekutuan doa yang terambil dari Ayub 1, Ayub 13 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-14 dan Ayub 22. Mohon perhatian seluruh komisi pemuda. Berita duka telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Yunus Marpaung yang meninggal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 dalam usia 56 tahun 5 bulan. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa pada 7 Maret 2023 di TPU Petamburan, Jakarta. Segenap majelis Gembala Jemaat Gereja Pauk Dasani Indah merasakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburannya yang sejati kepada Ibu Penatua Yuli Enarsi, anak Kezia Marpaung dan anak Kerin Marpaung, dan semua keluarga besar yang ditinggalkan. Berita kelahiran, telah lahir putri pertama dari keluarga Bapak Ian Rajasa dan Ibu Grace Dayanti, lahir pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam, Karawaci. Seluruh jemaat Majelis Gereja Pauk Dasani Indah mengucapkan turut bersukacita, berbahagia atas kelahiran putri pertama dari keluarga Ian Rajasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 282, bait pertama dan bait yang kedua. Kecil semua
yang dikasihi Tuhan, baiklah kita memiliki iman yang tahan uji dan berhenti bersungut-sungut. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin, Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Nya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Lagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi beban. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Lagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi beban. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Hidup ini adalah kesempatan.